Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ria Marliana di podcast Self Healing. So buat kamu yang baru pertama kali datang, di sini gue bakal sharing banyak banget tips dari self healing, tips relationship berdasarkan golongan darah dan lain sebagainya. Terutama buat kamu-kamu yang pengen lebih mencintai diri kamu sendiri. So kenapa harus kayak gitu? Karena memang semua masalah di dunia ini itu sebenarnya berawal dari diri kita guys. Kalau kita bisa berdamai dengan itu semua, insya Allah kita nyaman dengan diri kita dan bisa nyaman dengan orang lain. Kebalik, orang lain bakal nyaman sama kamu. So guys, jangan kemana-mana. Follow podcast aku. Untuk kali ini aku bakal ngebahas rahasia isi hati golongan darah AB. Golongan darah yang paling absurd di antara yang lain. Dan paling sulit berbaur dengan yang lain. Entah berbaur atau apa, nanti kita cari tahu. Berbaur yang kayak apa sih, kenapa kok sulit dan macam-macam. Kita akan cari tahu setelah pesan-pesan berikut ini ya. Oke, balik lagi dengan saya Ria Marliana di podcast Self Healing. Podcast untuk tips healing, tips self healing dan juga relationship berdasarkan golongan darah. Untuk kali ini, episode kali ini seru banget karena aku bakal ngebongkar isi hati golongan darah AB yang mungkin dia sendiri juga nggak paham gitu loh, belum paham. So apakah itu? Kita cari tahu dulu. Loh, kenapa mau iklan lagi? Gimana sih? Wait sebentar, aku buka contekan dulu ya guys. Alright, dan yang pertama adalah lu harus tahu banget rata-rata golongan darah B itu tuh main perintah gitu, biasanya main suruh gitu, entah dari caranya dia yang halus, soft sampai yang hardcore gitu, tetapi rata-rata golongan darah B tuh nggak suka dibantah guys. Sobat kamu yang entah kamu itu pasangannya golongan darah AB atau anaknya atau juga bawahannya, penting banget jangan langsung ngebantah apapun statement dia. Oke guys, karena rata-rata golongan darah AB punya jiwa kepemimpinan atau koleris yang lebih tinggi gitu loh. Gengsi lah ya istilahnya, apa sih, ego gitu kan. Dan itu banyak banget caranya sebenarnya untuk meluluhkan atau membantah golongan darah AB, tapi mungkin nggak akan hari ini nggak akan hari ini aku sampein. Mungkin di lain kesempatan ya guys. So kali ini aku cuma mau share ke kalian, bongkar isi hatinya si AB ini. Ini banyak banget yang nge-DM gue, dia bilang capek gitu ngadepin golongan darah AB, baik yang pasangan atau cuman tim kerja atau temen kerja, temen kuliah gitu. Ternyata banyak banget yang ngerasa bahwa AB ini gak jelas maunya apa gitu loh. Terus kekanak-kanakan lah dan sebagainya. Apa aja sih yang bikin capek ngadepin golongan darah AB, dan ini gue udah rangkum dari banyaknya curhatan kalian. Yang pertama itu cuek ya, kecuali ada maunya, karena dia bukan tipe yang perhatian. Kalau dia perhatian pasti ada yang aneh. Kadang dia tuh bisa banget bikin lo baper. Jadi karena terkesan dia tuh ngedengerin gitu ya, tahu-tahu tuh tapi hilang gitu. Dan dia kayak paham banget lu maunya apa gitu. Itu juga aku heran kok dia bisa tahu ya. Cuman itulah aslinya, jadi kadang-kadang bikin baper tapi tahu-tahu hilang, karena memang tadi itu sebenarnya hasilnya tuh dia tuh cuek, cuman kalau pas ada maunya dia bisa jadi kayak 180 derajat gitu bedanya gitu. Terus yang selanjutnya yang bikin kesel juga, kalau dikasih saran tuh dia anehnya itu nggak bisa gitu loh, karena entah ngerasa terintimidasi atau gimana gitu, nggak bisa dikasih saran. Misalkan iya pun ujung-ujungnya tetap aja diulang-ulang gitu kesalahan yang sama. Kemudian lanjut lagi, ada juga yang tahu-tahu marah karena menurutnya itu kita salah. Padahal sebelumnya kita nggak pernah dikasih tahu bahwa itu tuh nggak boleh gitu kan. Apalagi golongan darah B yang biasanya asal nyoba gitu kan, kepo, terus pingin nyoba gitu kan. Ini kebanyakan gitu kan ya. Dan tahu-tahu dia marah aja pokoknya. Nah, lagi dia kayak nggak butuh orang. Padahal sebenarnya aslinya tuh kesepian tahu. Gak tahu kan. Nah, ada lagi udah dijelasin tapi sering lupa pernah dijelasin. Nah itu tadi yang nggak bisa dikasih saran gitu. Nyambung sampai ke situ. Dan nyebelinnya lagi nih, ada nih yang kayak suka ngetes gitu. Jadi kayak muji kamu, berasa gimana ya? Karena orangnya kan curigaan. Jadi wajar kalau dia tuh kadang-kadang ngetes kamu dengan cara yang jauh banget dari apa yang dia curigain gitu. Nanti kapan-kapan kita bahas deh. Jadi alasannya kadang-kadang gak masuk akal. Dan kalau lagi bad mood, orang lain tuh bisa kena.
Dia tahu-tahu jadi pendiam gitu. Biasanya ada pikiran. Salah-salah kalau misalkan kamu deket-deket bisa kena ini juga, kena omongan nyelekitnya itu. Dia sih nggak akan ngomong yang nada tinggi bentak-bentak itu, enggak. Justru hebatnya dia itu nadanya datar tapi nyelekit. Dan itu udah sampai ke harga diri gitu biasanya. Sabar ya. Lanjut dulu ya. Itu tadi hal-hal yang bikin capek ngadepin Goldar AB. Ini aku rangkum dari banyak orang. Dan entah kenapa bisa diformulasikan kayak gitu. Aku bakal ngasih tahu juga rahasia AB yang dia sendiri nggak paham. Kita harus tahu kan. Dan caranya berdamai dengan orang semacam itu adalah memahami posisi dia. Tapi ya semua kembali lagi ke kamu. Andai kata itu udah keterlaluan, kamu berhak kok untuk bilang enggak. Asal kamu tahu bahwa hati AB itu sangat sensitif. Tapi, loh mbak kok sensitif, itu orangnya kayak gak punya hati loh by the way. Nah ini harus kamu tahu, namanya AB itu antara permukaan, antara sikapnya dia di luar dan juga hati dia itu bisa berkebalikan banget loh. Itu yang mungkin harus kita pahami. Kalau misalkan O itu berkebalikan antara perasaan dan juga omongannya itu biasa berkebalikan. Omongan ya, tapi kalau AB itu dia lebih memanipulasi perasaannya dia dan emosi orang lain. Gimana bang, gak mudeng deh. Oke nih, gini aja deh. Kok bisa bukannya dia kayak gak punya hati ya? Tadi pertanyaannya kan gitu. Jadi menurut pengamatan dan penelitian, orang yang sulit memaafkan kayak AB ini, itu sebenarnya orang-orang yang selalu mengingat hal-hal yang ingatan atau reminding apa ya? Hal yang selalu mengingat kenangan buruk. Orang itu bisa mengingat lebih lama guys, itu karena ada emosi di dalamnya. Entah bahagia, sedih, sakit banget, atau apapun itu kamu bakal mengingat lebih lama. Dibanding dengan kamu hanya mengingat dengan logika. Coba kamu hafalan pelajaran lah. Yang pelajaran-pelajaran SMP, fisika, kimia, yang bebek mangan cacing apa itu loh. Rumus-rumus itu masih inget gak? Enggak, karena kamu ngafalinnya pakai otak kiri atau otak logika. Sedangkan orang-orang yang mengingat dengan perasaan itu jauh lebih lama. Misalkan nih, pas kamu kecil nih, kamu masih inget tuh, misalkan dikaploki sama emak lo atau dikatain apa gitu sama papa kamu, itu kamu masih inget kan? Nah karena memang ada emosi di dalamnya. Nah itu orang-orang AB itu kenapa dia sampai sulit banget memaafkan dan kayak gak percaya sama orang, karena ingatannya itu masih kuat banget untuk hal-hal yang negatif sih, lebih cenderung ke negatif, karena itu yang dia masukkan. Nah itu yang bikin dia sulit banget percaya sama orang lain, karena dia sulit percaya. Jadi misalnya kita ketemu nih, baru kenal sama AB, kelihatannya sih dia nice, tetapi dalam hati dia tuh kayak pasang tameng dulu. Dia gak percaya begitu aja. So that's why kenapa dia suka nguji pasangannya dengan sikap-sikap yang nyebelin. Kayak terkesan ngeremehin, jahat, cuek, dan sebagainya. Karena memang dia pengen tahu kamu seberapa tahan sih dengan aku gitu. Seberapa cinta sih kamu sama gue, kayak gitu. Nyebelin ya? Ya gimana ya, emang kayak gitu. Jadi dia gak mau semudah itu kasih kepercayaan. Kenapa? Karena dia takut banget dia salah orang, terus dia tersakiti dan dia nggak bisa lupa. Itu kan nyesek ya sebenarnya gitu. Itu yang bikin dia kayak curigaan sama orang. Jadi pertama kali ketemu itu hawanya nggak mungkin langsung percaya. Tapi sekalinya dia udah percaya, insya Allah dia lebih mudah sih disetir. Gitu. Dan misalkan aku harus terus nuruti AB mbak. Misalkan aku nggak setuju untuk beberapa hal gitu. Gimana caranya? Nah ini penting banget, kalau ada hal yang kamu gak setuju itu, coba kamu ngomong, dan memang itu prinsip ya, bukan karena kamu males atau kamu, masa gitu sih gitu loh, gak seperti itu. Usahakan ngomong to the point di awal. Coba kamu sampaikan keberatan kamu, alasannya apa, tapi pastikan bahwa kamu tuh udah usaha gitu. Jadi gak cuma sekedar gak mau gitu, jangan kayak gitu, dia gak bisa terima sebenarnya. Jadi kalau misalkan dia pengen tahu, kamu tuh berjuang dulu, baru misalkan kamu gak sanggup, ya bilang aja gak sanggup. Toh aslinya dia juga orangnya gampang luluh kok, gak tegaan gitu sebenarnya. Cuman tolonglah, jangan asal ngomong males, ogah kayak gitu. Dia tuh tipe yang gigih gitu loh, maksudnya ambisius kan. Jadi gak ada itu alasan kayak, males gitu, nggak mau gitu. Aslinya nggak suka dia alasan-alasan yang
nggak masuk akal kayak gitu. Menurut dia nggak masuk akal. Dia ngelakuin banyak hal yang nyebelin kayak gitu tuh cuma nyari orang yang intinya bisa nerima dia apa adanya. Karena kadang kala dia itu kan dua sisi ya. Kalau moodnya lagi bagus ya dia bakal bagus banget. Tapi kalau misalkan moodnya lagi jelek, jangan salah, mungkin omongannya bakal nyebelin. Terus nyelekit banget gitu. Dia cuma cari orang yang tahan banting di situ. Dan selalu ada pas dia butuhin, selalu ngedukung dia, terus tahu bisa ngimbangin lah intinya. Karena kan AB aslinya ambisius, sepertinya orangnya pede gitu. Dia tuh sebenarnya aslinya tuh kadang-kadang ragu atas keputusan dia. Apa yang akan diambil itu kadang-kadang dia ragu. Makanya dia butuh orang yang bisa nguatin juga sebenarnya. Semoga bisa ngebantu kalian dan semoga langgeng. Ingat ya bahwa biar semua permasalahan di dunia ini tuh asal muasalnya adalah dari hati kita sendiri. Kalau misalkan kita memahami posisi orang lain, insya Allah kita lebih bisa memanage gitu. Nggak terlalu sakit hati dengan perlakuan orang lain. So, terima kasih banget udah mau dengerin. Dan terima kasih juga yang udah pada curhat lewat @riamarliana87 Instagram maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punya masalah, curhatin aja di podcast Self Healing.